Sekarang lebih lanjut kita bicarakan mengenai penyakit hati pada dewasa. Penyakit hati atau kita sebut hepatitis, ya, radang hati, itu penyebabnya adalah virus yang bukan hepatotoksik, yang senang hidup di hati, ya. Ada beberapa macam hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, dan banyak lagi. Tapi yang terkenal adalah A, kemudian B dan C yang banyak. Virus hepatitis A, ya, itu juga senang hidup di hati. Dalam sel hati dia akan berbiak dan kemudian sel hatinya pecah, kemudian virus hepatitisnya akan keluar menyebar ke seluruh tubuh. Hepatitis A itu lebih jinak, ya, biasanya sembuh sendiri. Bisa terjadi pada anak, terutama pada anak, ya. Biasanya dengan demam tinggi, kuning, lalu kemudian mungkin gangguan pencernaan juga, ya. Ya, karena virus obatnya ya bukan antibiotik, tapi kalau diberikan pengolahan yang baik bisa sembuh sendiri. Hepatitis A di samping sering pada anak, bisa juga pada orang dewasa. Jadi pada orang dewasa, sakitnya sama, demam tinggi, kuning, demamnya lebih hebat biasanya. Dan kemudian diperiksa, tadi bilirubinnya tinggi, dan kemudian diperiksa hepatitis virus A, ya, bisa diperiksa. Nah, penularannya lebih banyak dari oral fekal, dari makanan, terus kemudian yang terkontaminasi tinja, ya, bukan melalui darah. Itu hepatitis A, ya, banyak tetapi tidak menjadi kronik. Nah, hepatitis yang lain, hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B, ya, ini penularannya bisa oral, bisa lewat darah, bisa. Misalnya suntikan yang tidak bersih, atau kemudian luka yang kemudian tergores lalu kemudian mencemari luka tempat lain, ya, orang lain. Hepatitis B itu cukup banyak di populasi, kurang lebih 15% penduduk itu terkena hepatitis virus B, ya. Jadi penularannya terutama mengenai darah tadi, lewat darah, lewat pisau. Yang sering barangkali yang tidak disadari, pisau cukur. Orang cukur yang pakai pisau cukur itu kan dipakai bolak-balik, dipakai oleh banyak orang. Kalau baru saja dipakai untuk orang yang hepatitis untuk nyukur, ya, si virusnya masih hidup di pisau cukur itu tadi, atau di siletnya. Kalau kemudian silet atau pisau cukur itu dipakai untuk mencukur orang lain, ya, ada luka dikit, nggak terasa, maka penularan hepatitis bisa terjadi, ya. Samping itu melalui jarum suntik yang tidak disteril, yang dipakai berulang-ulang oleh banyak orang, itu juga menyebabkan penularan hepatitis B, ya. Hidupnya sama tadi, jadi hidup di dalam sel hati, kemudian berbiak, kemudian pecah, kemudian di dalam darah berkembang, dan kemudian memberikan penularan, ya. Penularannya itu dengan tadi perantaraan darah tadi, ya. Ciuman, kalau ciuman biasa mungkin nggak apa-apa, tapi kalau ciumannya sampai jadi itu mengenai hepatitis B. Nah, berbeda dengan hepatitis A yang sembuh sendiri, hepatitis B juga bisa ada yang sembuh, tapi dia bisa menjadi kronik, ya. Kronik, kemudian
bersembunyi di dalam sel hati, di sana tidak mati, dormant, ya. Tapi kadang-kadang kemudian kalau daya tahan tubuhnya kurang, maka akan menyebar lagi. Jadi penularan tetap untuk yang hepatitis B virus, ya, terutama kalau masih gejala-gejala akut atau belum sembuh. Jadi menular bisa melalui suntikan, bisa melalui tadi cukuran, ya, bisa melalui luka-luka yang berdarah dan sebagainya. Nah, kalau hepatitis A sembuh sendiri, hepatitis B bisa sembuh sendiri, tapi cukup banyak yang menjadi positif terus dan harus diobati. Obatnya sekarang banyak, obat-obat antivirus yang lain, tetapi cukup lama. Jadi bisa bulanan atau bahkan tahunan. Jadi kalau kena hepatitis virus yang B, bisa diperiksa hepatitis virusnya, HBsAg, ya, hepatitis virusnya, atau hepatitis E antigen, itu juga menular sekali, atau yang hepatitis B virus DNA. Jadi DNA-nya itu masih tersimpan di dalam tubuh. Kalau itu belum hilang, ya belum sembuh, masih bisa menularkan, ya. Itu hepatitis B. Nah, kalau menjadi kronik, jadi kalau hepatitis A tidak menjadi kronik, sembuh. Tapi kalau B, kalau berkelanjutan, maka akan menyebabkan kerusakan sel hati, menyebabkan fibrosis hati. Jadi jaringan hati diubah menjadi jaringan ikat. Kalau banyak jaringan ikatnya, maka hatinya akan mengkerut menjadi sirosis hati. Sirosis hati gejalanya macam-macam. Ada perut buncit, ada muntah darah, dan sebagainya. Karena kalau hatinya mengkerut, maka fungsi hati menjadi berubah atau berkurang. Sedangkan fungsi hati banyak sekali, penting sekali untuk metabolisme tubuh. Jadi kalau menjadi kronik, apalagi menjadi sirosis, maka metabolisme tubuh menjadi tidak baik, sehingga tadi meninggal karena sirosis hati. Karena itu kita harus mencegah, ya. Sekarang ada suntikan untuk hepatitis B virus. Jadi vaksinasi hepatitis B biasanya dikerjakan sampai 3 kali baru ada ada timbul zat anti yang cukup, ya. Kalau belum cukup, ya diulang lagi, di booster. Dengan demikian diharapkan kejadian hepatitis virus B pada masyarakat menjadi berkurang. Tambah lagi tadi dengan pencegahan, jangan memakai suntikan yang bersamaan, atau tadi cukuran yang bersamaan, ya, ataupun kena darah dari orang-orang yang sakit hepatitis B, ya. Nah, di samping menjadi sirosis, hepatitis B kronik juga bisa berkembang menjadi kanker hati. Itu kalau jadi kanker hati lebih cepat lagi perkembangannya, sehingga biasanya kalau tidak diobati mungkin 3-6 bulan juga sudah selesai, ya. Itu mengenai hepatitis virus B, ya. Sekali lagi, pencegahan dengan jangan memakai bahan-bahan yang menyebabkan penularan lewat darah, terutama jarum suntik, ya. Narkoba, orang suntik itu sering suntiknya antar teman. Kalau ada yang hepatitis B, maka temannya akan tertular. Terus kemudian yang tidak tersadari tadi adalah cukuran, baik silet maupun cukuran yang bagus, itu cukuran yang bagus. Nah, hepatitis yang lain adalah hepatitis virus C. Kalau hepatitis virus B
sebagian lewat darah terutama. Kalau hepatitis virus C harus lewat darah, biasanya karena transfusi. Jadi transfusi kita mesti cek bahwa orang yang donor itu tidak mengandung virus hepatitis, ya, karena kalau mengandung virus hepatitis didonorkan ke orang lain, maka virusnya akan berkembang di tempat yang mendapatkan donor tadi. Virus hepatitis C itu sampai saat ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Kalau B sudah ada obatnya dan ada vaksinnya, tapi virus hepatitis C sampai saat ini belum ada. Jadi pencegahan tadi, kalau donor harus betul-betul bersih, ya, jangan mendapat donor dari orang-orang yang ternyata kemudian hepatitis virus C, ya. Nah, perkembangannya hampir sama dengan virus hepatitis B, ya, bisa menjadi kronik, ya, kalau tidak sembuh ya menjadi kronik, dan bisa berkembang menjadi sirosis hati maupun menjadi kanker liver. Itu mengenai kuning karena hepatitis.